Bismillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini malam Jumat 27 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 September 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang panjang tentang ru'yatillah. Maka telah kita jelaskan dari sebagian matan dan selesai dari sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Abi Hurairah anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal tudaruna fil qamar lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawna kadzalik. Maka di dalam matan yang pernah kita baca ini di pelajaran yang lalu menjadi pendalilan bagi kita di lafaz hal nara rabbana yaumal qiyamah, pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat wajah Allah Jalla wa Ala di arasat al-qiyamah. Maka kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa Ala pada dua tempat di hari akhirat. Pertama di arasatil qiyamah, di saat kaum muslimin dalam keadaan dihisab, dikumpulkan di mahsyar. Dan yang kedua tidak mengganggu, laron. Dan yang kedua adalah di surga. Dan telah kita sebutkan bagaimana pendalilan di surga dan pendalilan di arasatil qiyamah di hadis ini. Hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami akan melihat Rabb kami di hari kiamat? Dalil dari yura fi arasatil qiyamah. Lalu mana jawabannya? Dijawab di sebagian riwayat di Bukhari, qala na'am, berkata Nabi na'am. Adapun di riwayat yang ada di depan kita tidak disebutkan kalimat na'amnya. Maka dijawab oleh Nabi, hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunaha sahab? Qalu la. Maka apakah kalian merasa berdesak-desakan di saat kalian melihat rembulan full moon lailatul badri, maknanya full moon ataupun bulan purnama yang tidak tertutup dari mega? Apakah kalian melihatnya dengan mudah tanpa berdesak-desakan? Qalu la, tidak wahai Rasulullah. Dan apakah kalian tumaruna fi syamsi lailata laisa dunaha sahabun? Qalu la. Dan apakah kalian dalam keadaan berdesak-desakan di saat melihat mentari di siang bolong? Maka dikatakan tidak. Dan lafaz tumarun telah datang, kalau ini hadis Abi Hurairah, telah datang di hadis ataupun akan datang di hadis berikutnya, di hadis Abi Sa'id dengan lafaz hal tudaruna fi ru'yatihi. Maka di sini tumarun, dan di hadis Abi Sa'id tudarun, dan di hadis terdahulu dari Jarir ibni Abdullah la tudamuna fi ru'yatihi. Maka tiga lafaz di sini, tumaruna dan tudaruna dan tudamuna,
bimakna wahid, maknanya itu satu. Apa? La tuzahimun wa la yanalukum dhaim ay ta'ab wa zulm fi ru'yatihi. Maknanya adalah kalian akan melihat Allah Jalla wa Ala dengan mudah, seperti kita melihat matahari dan rembulan. Semua orang akan melihatnya dengan mudah, tinggal mendongakkan kepala. Karena di sini Allah Jalla wa Ala berada di atas mereka, sehingga mereka melihatnya dengan mudah seperti orang melihat mentari dan rembulan. Tidak seperti objek yang ada di depan kita. Seperti objek yang ada di depan kita, maka orang terdepan bisa melihat dan orang yang di belakang tidak bisa melihat. Seperti kami contohkan di saat kita berjalan di pinggir jalan, kemudian terjadi kecelakaan dan terjadi kerumunan orang membantu dan melihat apa yang terjadi kecelakaan. Maka kita tidak bisa melihat objek dari mobil yang menabrak misalnya pohon, bagaimana sopirnya kita tidak tahu, karena di depan kita puluhan bahkan ratusan orang, baik dari kepolisian yang menolong misalnya polantas. Maka apa yang terjadi, kita tidak bisa melihat objek. Kenapa? Karena objeknya di depan kita. Terjadi kerumunan, terjadi kesusahan untuk melihat. Adapun di sini disebutkan oleh Nabi, dinafikan la tudamuna di riwayat Jarir, dan di riwayat di sini juga la tumaruna, la tudaruna. Maknanya kalian tidak akan berdesak-desakan, kalian tidak akan mendolimi di antara kalian. Ada yang menarik, ada yang menutup dari objek, tidak. Kalian akan melihat Allah dengan mudah, seperti kalian melihat rembulan dan mentari. Ini makna dari hadis ini. Hal tumaruna fil qamar lailatal badr, dan disebutkan fahal tumaruna fi syams lailata dunaha sahabun. Qalula, tidak wahai Rasulullah. Maka di hadis disebutkan kemudian fa innakum tarawnaha kadzalik, maka kalian akan melihat Allah dalam keadaan demikian. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan fa innakum tarawnahu kadzalik, maka kalian pasti akan melihatnya seperti itu. Maknanya bagaimana? Awas. Kalimat fa innakum tarawnahu kadzalik, dan di riwayat Jarir dengan lafaz kama tarawna hada, bahwa kalian akan melihatnya seperti kalian melihat rembulan dan mentari. Maka kalimat kadzalik ataupun kama ra'aitumul qamar kama ra'aitumus syams, di sini jangan difahami bahwa yang diinginkan kalian melihat Allah seperti bulat melihat rembulan dan bintang dan mentari. Maka tidak ada tasbih di sini, tasbih Allah al-mar'i bil mar'i, tasbih antara Allah dengan rembulan ataupun dengan matahari. Jangan ada yang memahami Allah seperti matahari, Allah bulat seperti rembulan. Bukan. Karena lafaz di sini fa innakum tarawnahu kadzalik. Apakah kamu tidak berkesusahan melihat rembulan dan melihat mentari? Tidak ya Rasulullah. Fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian akan melihat rembulan dan bintang itu seperti kalian melihat Allah. Maknanya bukan bulan dan mentari itu seperti Allah, tetapi kaifiyahnya, bagaimananya. Bagaimana kalian melihat Allah? Seperti kalian melihat mentari dan rembulan dengan mudah. Maka kaf yang diinginkan di sini litasbih, maknanya tasbih apa? Tasbih kaifiyah, ar-ru'yah bir-ru'yah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di Majmu' al-Fatawa
hadis ini fasyabaha ru'yah bi ru'yah. Maka oleh Nabi dikatakan permisalan melihat Allah dengan melihat rembulan dan mentari. Maknanya persamaan di sini persamaan bagaimananya. Bagaimana melihat Allah seperti kita melihat mentari. Walam yusabbih al-mar bil mar'i. Tidak yang diinginkan Allah dengan rembulan itu sama. Allah dengan mentari itu sama. Karena kaf di sini litasbih kama tarawna hada. Fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kaf litasbih. Dakhala ala ru'yah. Maka tasbih di sini masuk kepada persamaan melihat, bukan persamaan Allah dengan rembulan, Allah dengan mentari, tetapi persamaan melihat Allah dengan melihat mentari. Maka kalau begitu bagaimana kita artikan maknanya dengan baik dan benar? Maka maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW menyepertikan melihat Allah itu bagaimananya seperti melihat rembulan yang tidak butuh berdesak-desakan dan tidak menutupi objek orang-orang yang ada di depan kita. Karena apa? Karena mentari dan rembulan keduanya di atas. Maka begitupun Allah Jalla wa'ala di atas. Ini makna yang benar. Maka jangan ada orang-orang ahlul bid'ah yang selalu menuding kita ahli sunnah Wahabi mujassimah. Wahabi orang-orang yang menyepertikan Allah. Maka mereka menuding kita menyepertikan Allah dengan rembulan dan mentari, tidak. Tetapi maknanya kaifiyah. Bagaimana Allah dilihat dengan mudah, seperti dilihat mentari dan rembulan. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita mengartikan Allah seperti mentari dan rembulan, karena itu memang dilarang. Telah dilarang oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang banyak, di antaranya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu al-amsal, tandingan-tandingan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu penyepertian. Seperti tadi, Allah bagaikan rembulan dan mentari, tidak boleh sama sekali. Maka maknanya seperti kalian melihat mentari dan rembulan, maknanya adalah kalian melihat bagaimana melihat Allah itu di atas, seperti mentari dan rembulan di atas. Paham ya? Jangan ada yang salah pelajaran akidah, jangan ada yang ngantuk. Nanti dipahami salah. Tidak ada yang mengantuk. Kemudian kita masuk kepada lafaz yang setelahnya, yuhsarun nas yaumal qiyamah. Makna yuhsarun nas, yuhsaru fi'lun mudhari' mabni lil majhul, an-nasu i'rabnya naibul fa'il. Maknanya maka manusia itu dibangkitkan di hari kiamat. Maka mereka dibangkitkan dari kuburan mereka dan mereka digiring kepada padang mahsyar. Dan di saat mereka dibangkitkan seperti di dalam hadis ini, yuhsarun nas yaumal qiyamah, maka telah datang kaifiyahnya. Bagaimana mereka dibangkitkan? Hendak ya hafil, dibangkitkan pakai apa? Pakai gamis apa pakai sarung? Pakai apa? Telanjang. San.
Mana dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya disebutkan di dalam hadis dari dua sahabat. Pertama dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innakum tuhsaruna ilallahi hufatan muratan ghurla." Wahai manusia, kalian itu pasti akan dibangkitkan, dikumpulkan ke Allah Jalla wa Ala dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan belum disunat. Maka kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Seperti di dalam ayat, maka kami menjadikan mereka seperti awal penciptaan di saat kami menghidupkan mereka kembali, nu'iduhu wa'dan alaina. Dan di dalam hadis yang kedua, hadis Aisyah, yang semakna dengan ini. Namun di hadis Aisyah ada tambahan lafaz yang menunjukkan bahwa Aisyah merasa malu. Maka di hadis Aisyah disebutkan, yuhsarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, sama bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa sandal alas kaki, dan juga dalam keadaan tidak disunat, dimatikan yang tengah ini juga, dan juga di dalam keadaan tidak disunat, telanjang, tidak beralas kaki. Maka di sini ada tambahan dari Aisyah sebagai fitrah seorang perempuan. Ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Lalu bagaimana ya Allah, ya Rasulullah, pada saat itu laki-laki dan perempuan